Nah, kemudian apakah kepemimpinan seperti negara kita ini sah? Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin, sehingga nggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Maaf Buya, sah menurut apa? Undang-Undang Dasar Demokrasi. Islam telah menetapkan bahwa penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW atau pemegang pemerintahan yang sah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah, sebagaimana sabda beliau kepada para sahabat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u taktsur. Lalu fama ta'muruna lolafu bi bai'atil awwali fal awwal wa a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma astarahum. Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh nabi-nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka nabi yang lain akan menggantikannya. Dan sungguh tidak ada nabi lagi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab, penuhilah baiat atau janji setia satu persatu, dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang telah diamanatkan kepada mereka. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar, sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Tapi kalau pemimpinnya nggak bener, yuk kita benerin dong, gitu. Yuk kita benerin, kita kritisi. Kalau ngajak keluar nggak dibenarkan, apalagi membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilaf di dalam, nggak boleh. Bukhot namanya. Maaf Buya, bughot adalah istilah syar'i yang diberikan kepada orang-orang muslim yang memberontak kepada khalifah selaku imamul muslimin dan amirul mukminin, bukan memberontak kepada pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah atau bersatu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah. Dan Asy-Syura ayat 13. Aqimuddina wa la tatafarraqu fih, tegakkanlah din Islam dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah di dalamnya. Hati-hati, jangan, nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh ini. Biarpun pemimpin ini adalah nggak benar, masih maksiat, dosa, kita nggak boleh keluar. Cuman kemaksiatan harus diingkari, bukan kepemimpinan yang kita tolak, kecuali kafir yang benar-benar kekafirannya baru kita tolak. Tapi kalau urusan dia adalah nggak benar, maka nggak boleh kita keluar mengangkat senjata, nggak diperkenankan dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman kalau pemimpin kita, presiden misalnya, kalau ada yang nggak benar, wajib kita jelaskan. Maaf Buya, demokrasi adalah sistem tauhid karena memberikan kewenangan membuat hukum kepada selain Allah, yaitu kepada rakyat melalui wakil-wakil rakyat. Padahal yang berwenang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Rabb atau pengatur alam semesta ini, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Oleh karena demokrasi adalah sistem tauhid, maka pemimpin yang dihasilkan melalui demokrasi disebut tauhid, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila tauhuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitani ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu wahai Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran,
dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, yaitu kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulnya. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid itu. Lihat surat Al-Baqarah ayat 256. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yaitu agar mereka benar-benar meminta ketetapan hukum kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulnya. Selanjutnya, tentang ulil amri dan tauhid, para pemirsa dapat menonton video saya di YouTube dengan pencarian Karya Besar Kebangkitan Khilafah, 6 pentolan tauhid yang wajib diketahui oleh setiap muslim.